Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu biasa ke-16 setelah minggu Paskah. Pada minggu ini kita dipanggil untuk menghayati karya Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil dalam pandemi ini untuk mengimbangi pemeliharaan Allah. Melalui kesetiaan kita menjalani ibadah setiap hari. Kesetiaan kita menyapa Allah adalah wujud ibadah kita di hadapannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Kita mengingat firman-Nya dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan memerhatikan firman-Nya, marilah kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuntunlah langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa berpadanan dengan panggilan-Mu. Amin. Tetapi
Pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan arahkanlah hati kita selalu kepadanya. Seperti firman-Nya dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan memenuhimu Dan memenuhimu juga. Bawa damai sejahtera, Ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kekuatan dan juga kami merasakan pemeliharaanmu yang nyata di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang kami terima, apapun itu. Kiranya kami dapat menyelami kehendak-Mu di balik setiap peristiwa demi peristiwa yang kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali bersembah sujud, berbakti kepadamu, sekalipun masih bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Saat ini kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah kehendak-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami apa yang menjadi panggilan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, yang akan menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang dinyatakannya, semuanya itu hanyalah kuasa-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dinyatakan di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana.
Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan dinyatakan di dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 16. Mazmur 78 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 16. Kita baca secara litani. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan. Di belahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuh dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air, seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Bacaan kedua dalam ibadah pagi ini kita nyatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Filipi pasal kedua, ayat yang pertama sampai dengan 13. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keberadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Matius 21 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mau melakukannya dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah hampir 7 bulan kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Lama-lama akhirnya kita terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru. Jikalau kita pergi keluar tanpa masker, rasanya sudah risih. Dan kita buru-buru lalu mengambil masker menutup mulut serta hidung kita. Kita pun juga mungkin merasa pekewoh dengan orang lain karena yang lain saja pakai masker. Kenapa kita tidak? Namun beberapa dari kita pun juga sudah merasa jenuh dan bosan. Kita bertanya-tanya, kira-kira kapan ya pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jika kita rasakan perjalanan kehidupan kita dari bulan Maret hingga sampai bulan September ini, bahkan kita sudah sampai di penghujung bulan September ini, kita merasakan bahwa di balik pandemi yang kita lalui dan kita berproses di dalamnya, kita yakin bahwa di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita diam sejenak. Kita mengingat-ingat perjalanan kehidupan kita. Mulai dari bulan Maret sampai di penghujung September ini. Kira-kira berkat apa saja yang telah kita terima, kita cecap, kita rasakan, dan itu patut kita syukuri. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas semuanya itu. Di balik kesulitan, di balik tantangan, di balik kendala-kendala, bahkan mungkin kita merasakan sudah jenuh, sudah bosan. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan masih menjagai, memelihara kita, menyatakan berkat-berkat-Nya kepada kita. Dengan menghitung berkat-berkat Tuhan, membuat kita akan semakin kagum, membuat kita akan semakin jatuh cinta kepada Tuhan
dan membuat kita akan semakin peka, akan semakin mengerti secara mendalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita diajak untuk belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel. Bagaimana Allah menempa dan membentuk mereka. Kita melihat berbagai macam karya Allah yang dinyatakan kepada bangsa Israel, diterima, dialami oleh bangsa Israel. Mulai dari proses mereka keluar dari tanah Mesir, sampai kepada penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan yang mereka tempuh. Perjalanan yang tidak pendek, perjalanan yang membutuhkan waktu yang panjang, perjalanan yang bisa ditempuh sebenarnya dengan waktu yang singkat, namun Allah membentuk mereka selama 40 tahun untuk dapat akhirnya ada di negeri yang dituju. Kita melihat apa yang terjadi dalam perjalanan mereka. Mereka selalu mengeluh, mereka selalu memberontak, mereka selalu menyalahkan Musa maupun Harun apabila mereka diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Apabila mereka merasakan ada penderitaan, mereka membandingkan kehidupan mereka tatkala di Mesir dan kehidupan mereka selama mereka menempuh perjalanan. Mereka merasa bahwa seolah-olah jauh lebih baik di Mesir daripada menempuh perjalanan yang cukup berat. Seperti dalam bacaan kita, dalam Keluaran pasal 17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, diceritakan mereka tiba di padang gurun Sin, di sekitar daerah Rafidin. Saat di sana mereka kehausan, dan kita bisa melihat bahwa itu adalah padang gurun dan bukit-bukit yang berbatu. Tidak ada air sama sekali, sementara mereka sudah tidak bisa menahan rasa haus. Mereka protes, mereka marah, mereka mengumpat, mereka menganggap bahwa perjalanan keluar dari Mesir adalah suatu kesengsaraan. Jauh lebih baik keadaan di Mesir daripada perjalanan yang mereka tempuh. Bangsa Israel mencobai Tuhan. Bangsa Israel sudah melupakan betapa Tuhan memelihara dan melindungi mereka, sekalipun Tuhan juga menempa dan membentuk mereka. Musa atas kehendak Tuhan lalu memukul bukit-bukit batu Horeb dengan tongkat di tangannya, dan keluarlah mata air dari sana. Bangsa Israel pun bisa merasa lega, mereka tidak haus lagi. Dan itulah bukti bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu Musa menandai tempat itu sebagai Masa dan Meribah. Dan barulah mereka yakin, barulah mereka percaya
dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Pemazmur pun menggambarkan bagaimana Tuhan berkarya atas bangsa Israel dengan cara yang ajaib. Pemazmur mencatat di dalam pujiannya kepada Tuhan, bagaimana karya Tuhan itu dilihat dengan mata kepala mereka, di mana laut dibelah, mereka dituntun dengan tiang awan pada saat siang, dan pada waktu malam mereka dituntun dengan terang api. Gunung bebatuan menjadi sumber air sehingga mereka tidak kehausan. Patutlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi tentang keteladanan kehidupan Kristus. Kristus yang harus menanggung derita sebagai perwujudan pengosongan diri dan merendahkan diri hingga mati di kayu salib. Namun justru dengan apa yang dilakukan oleh Kristus, Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus, semua yang ada di atas, di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut dan menyembah. Melalui apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita pun kemudian merefleksikan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Apakah kita yang sudah lama menjadi pengikut Kristus, dalam situasi seperti ini kita menjadi kurang percaya, kita menjadi orang-orang yang peragu, kita menjadi orang-orang yang tidak optimis. Berproseslah sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, sekalipun membosankan, sekalipun menyakitkan, sekalipun mereka merasa tidak kuat, mereka dituntun untuk terus dapat berproses. Sekalipun di dalam proses itu ada keluhan-keluhan, ada umpatan, ada rasa ketidakpercayaan yang dinyatakan kepada Allah. Ingatlah, dalam nama Yesus kita selalu diberi kekuatan untuk dapat berproses, untuk dapat beradaptasi, untuk dapat menyesuaikan diri, untuk dapat berdamai, menerima dengan ikhlas situasi kita dengan bergantung sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada karya dan kuasa Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mempertanyakan tentang kuasa Yesus. Alih-alih mempertanyakan tentang kuasa Yesus, para imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi itu sebenarnya tidak percaya dan tidak bisa menerima Yesus. Kita bisa melihat dalam ayat 24 dan 25. Tanpa mereka sadari, Yesus pun
melemparkan pertanyaan kepada mereka untuk dapat mereka jawab dengan logis menurut mereka. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, Ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?'" Itulah apa yang disampaikan oleh Yesus. Akhirnya mereka mencoba untuk memutar otak, berpikir supaya dapat menjawab dengan tepat. Dan mereka tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena mereka tidak mempercayai Yesus, bahwa Yesus berasal dari Allah dan Yesus adalah Allah yang sejati. Akhirnya mereka kemudian berkata, "Kami tidak tahu." Jawaban yang sangat aman. Oleh karena jawaban mereka, Yesus pun memberikan satu perumpamaan tentang dua anak. Yang keduanya diutus oleh bapaknya. Anak yang pertama diutus oleh bapaknya, mengatakan, "Iya, baik Bapa," namun pada akhirnya tidak melakukan kehendak bapaknya. Namun ketika anak yang kedua disuruh oleh bapaknya, dia mengatakan, "Aku tidak mau." Namun pada akhirnya anak itu melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Melalui perumpamaan itu, Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Mereka bisa menjawab, "Yang terakhir." Lalu Yesus menimpali dengan satu pernyataan yang sangat-sangat menohok. Yesus berkata, "Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka kaget dengan jawaban Yesus. Para pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, orang-orang yang mereka anggap najis, justru menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan mereka menjawabnya, "Ya, yang terakhirlah yang melakukan kehendak Sang Bapa." Seperti kita jumpai di dalam ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka menjawab, "Yang terakhir." Jawaban itu sebenarnya menyentil mereka secara tidak langsung. Namun mereka tetap mengeraskan hati mereka, tidak percaya kepada siapa
yang mengutus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, seberapa dalam, seberapa dekat kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Seberapa lama kita sudah mengaku dengan mulut kita bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu mari kita lihat seperti apa perjalanan kehidupan kita selama kita mengimani bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Bagaimana perjalanan kehidupan kita? Atau saat ini saja, ketika mulai Maret sampai dengan September ini, perjalanan waktu kita selama pandemi ini, apa yang telah kita hayati? Apa yang telah kita rasakan? Apakah justru umpatan? Apakah justru rasa tidak bisa menerima keadaan? Apakah justru sikap menantang kepada Allah itu yang kita lakukan? Kita tidak bisa menghayati perjalanan waktu ini dengan syukur dan hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah dikaruniakan nama di atas segala nama, di mana setiap makhluk semuanya, kuasa yang ada di atas, di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut menyembah Dia. Yakinlah bahwa Dia sanggup menyertai kehidupan kita. Kesulitan dan kendala yang sedang kita hadapi dalam pandemi saat ini, percayalah, kita akan dimampukan untuk berproses. Percayalah, Dia menatang kita, Dia menyertai kita, Dia mengawasi kita, Dia tidak melepaskan kita. Sama seperti penyertaannya kepada bangsa Israel. Sekalipun harus menempuh tempaan ujian dan harus berproses dalam penderitaan, namun Tuhan tidak meninggalkan kita. Yesus, nama di atas segala nama, kuasanya akan selalu melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita menghayati firman Tuhan yang kita terima dalam saat hening. Allah sumber berkat dan karunia, kami datang kepadamu
Sungguh kami bersyukur karena kehidupan kami yang ajaib dengan berbagai warna dan nuansa serta dinamika. Kami mau belajar untuk bersyukur dan terus bersyukur. Kiranya mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu, karena sesungguhnya hidup kami adalah suatu kidung yang berkenan kepadamu. Ini kami Tuhan, selidikilah kami. Kami serahkan pergumulan, masalah, kesulitan, kekecewaan, kesakitan, penderitaan, duka cita, kebimbangan, keputusasaan, kelemahan, dan setiap lika-liku jalan kehidupan kami. Ajarilah kami untuk berdamai dan selalu belajar mengosongkan diri kami, sama seperti Kristus yang telah melakukannya bagi kami. Kami serahkan kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, masa depan dan kehidupan mereka, pekerjaan kami. Kami yakin Engkau selalu ada di tengah keluarga kami. Damai sejahtera-Mu memenuhi kami. Kami serahkan kehidupan kebersamaan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan, ajarilah kami untuk hidup berdampingan dalam cinta, kasih, dan damai. Ajarilah kami patuh dengan adaptasi kebiasaan baru. Ajarilah kami untuk selalu menghargai keberadaan orang lain dengan menjaga laku hidup kami, sikap dan tingkah laku kami. Pulihkanlah bangsa dan negara kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami berserah. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Engkau yang telah mengajarkan doa Bapa kami berserah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia dan di berbagai abad serta tempat, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepadalah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berkat dari Tuhan selalu kita terima hari lepas hari. Pemeliharaannya atas hidup kita nyata. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh syukur kita mengaturkan persembahan kepadanya. Kita alaskan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam Roma 1 ayatnya yang ke-12. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa. Puji syukur, hormat, dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan di pagi ini mengingatkan kami, memberikan kekuatan kepada kami, bahwa walaupun dalam pandemi COVID-19, Tuhan masih menyertai kami dengan memberikan kami berkat kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami semua untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih karena di pagi ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Datanglah ya Bapa, terima dan kuduskanlah persembahan ini sehingga berkenan di hadirat-Mu. Kami berdoa kepada majelis maupun pekarya yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Berikan kepadanya roh kejujuran sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, ibadah ini akan berakhir, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai kami dan memberikan damai dan sejahtera. Dalam ibadah di pagi ini, terdapat dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan pimpin arahmu, agar tidak tersesat, akan jalan seteru. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin urus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus.
Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.